perusuh-perusuh negara. Dan kali ini Nyai ingin memusnahkan Abdul Somad. Abdul Somad akan di blacklist di Arab Saudi. Abdul Somad akan di blacklist di beberapa negara. Abdul Somad akan di blacklist di surga. Begitu muncul sapu jagat ini, selesailah riwayat Abdul Somad. Nah, Nyai mendapatkan berita dari burung ababil Nyai. Pada tanggal 16 Mei itu, Abdul Somad menyeberang dari Batam ke Singapura. Jadi dia bukan lewat pelabuhan Harbourfront Centre-nya Singapura. Jadi Somad ini lewat dari pelabuhan Tanah Merah, pelabuhan baru, itu pelabuhan kecil ya. Ustadz munafik, kau Ustadz munafik. Ya sekali lagi bilang Somad adalah manusia munafik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Sekarang orang dulu ke ulama minta doa, orang sekarang minta foto. Touch selfie, bingung saya. Ya, dia orang dulu minta doa, ini orang minta foto. Ya, dilarang sih enggak, cuman sayang gitu. Ya, dulu begitu ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu, daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang udah levelnya tuh sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal? Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ada khair, itu kan, itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan bid'ah tuh bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda, bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi.
Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan nabi diambil antum, dicela antum, ya nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? UAS difitnah sering masuk gereja saat muda. Ustadz Felixio, aku dulu tiap akhir pekan biasa aja. Pasca ditolak masuk ke Singapura, belum lama ini nama Ustadz Abdul Somad atau UAS juga difitnah sering masuk gereja saat muda melalui tayangan video yang diunggah di media sosial. Diketahui hal tersebut beredar yang sumbernya dari akun TikTok @rajanabasa yang kemudian diposting ulang melalui akun Instagram miliknya @ustadzabdulsomad_official. Rupanya waktu masih suci sering masuk gereja. Teman-teman, apa ada yang mengenal pemuda ini? Demikian narasi yang tertulis pada video yang dibagikan UAS. Melalui IG-nya tersebut, UAS menegaskan jika narasi tersebut adalah fitnah. Fitnah datang dari kebencian, lalu menyebar hoaks. Video ini adalah saat UAS menghadiri Munakasyah S3 Habib Hamid bin Ali Al-Mahdali tahun 1998 di kampus Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tulis UAS di akun Instagram @ustadzabdulsomad_official. Lantas dari cuplikan video tersebut, Ustadz Felixio turut memberikan tanggapan melalui instastory di media sosial Instagram, dikutip dari Warta Ekonomi. Minggu 29 Mei 2022 dalam instastory-nya, Ustadz Felixio menyebutkan bahwa dirinya juga dulu kerap kali masuk gereja. Ustadz Abdul Somad official difitnah, katanya pas masih suci sering masuk gereja. Aku dulu tiap akhir pekan ke gereja. Itu aja biasa aja kok, memang gak fitnah, gak makan. Tulis Felixio. Seperti diketahui, Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu ditolak masuk ke Singapura. Saat itu UAS bersama keluarga dan sahabatnya akan berlibur ke negeri singa tersebut. Pemerintah Singapura menjelaskan alasan penolakan UAS ke negaranya. Menurut Singapura, penolakan dilakukan karena UAS dianggap mengajarkan ekstremis dan menghina agama lain. UAS difitnah sering masuk gereja saat muda. Ustadz Felixio, aku dulu tiap akhir pekan biasa aja. Pasca ditolak masuk ke Singapura, belum lama ini nama Ustadz Abdul Somad atau UAS juga difitnah sering masuk gereja saat muda melalui tayangan video yang diunggah di media sosial. Diketahui hal tersebut beredar yang sumbernya dari akun TikTok @rajanabasa yang kemudian diposting ulang.